Belum kepencet. Alhamdulillah, terima kasih sudah diingatkan. Bu Dwi yang sering ingetin saya untuk ini ya, rekod. Ya Allah, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allah, 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 rasakan dengan sepenuh cinta, dengan syukur. Ya Allah, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oh, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oh. Ya Allah, duhai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri. Sesungguhnya kesempitan hidup kami, keruwetan hidup kami, masalah rumah tangga kami, dan semua persoalan hidup kami, ya Allah. Semua karena perbuatan kami pada diri kami sendiri, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, jika tidak Engkau ampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami akan merugi. Merugi karena perbuatan kami sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah,
Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami ini adalah kebanyakan orang yang menzolimi diri kami sendiri, ya Allah. Karena itu, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan kami sendiri. Keluarkanlah kami dari kegelapan hati kami, sebagaimana telah Engkau keluarkan Nabi Yunus dari tiga lapis kegelapan karena beliau telah meninggalkan umatnya sebelum ada perintah hijrah darimu, ya Allah. Dan akhirnya beliau ditelan kegelapan laut, di dalam kegelapan malam, dan di dalam kegelapan perut ikan. Maka keluarkanlah kami, ya Allah. Keluarkanlah kami dari kegelapan kami. Keluarkanlah kami dari kegelapan hati kami. Keluarkan kami dari kegelapan pikiran kami. Keluarkan kami, ya Allah, dari sempitnya rezeki kami, ya Allah. Keluarkanlah kami dari semua kegelapan hidup kami, ya Allah. Sebagaimana dulu telah Engkau keluarkan Nabi Yunus dari tiga lapis kegelapan. Karena beliau telah meninggalkan umatnya sebelum ada perintah hijrah darimu, ya Allah. Dan akhirnya beliau ditelan kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan laut dan kegelapan malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Allah. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Duhai Tuhanku, sesungguhnya aku ini fakir di hadapanmu. Aku ini fakir, membutuhkan pertolonganmu, membutuhkan kasih sayangmu, membutuhkan karuniamu. Sebagaimana dulu Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dalam keadaan haus, tidak ada yang melindungi, terancam nyawanya, hingga engkau berikan beliau makan, minum, bahkan engkau berikan pekerjaan rumah dan perlindungan. Robi, ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku membutuhkan setiap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya kami sedang ditimpa kesusahan. Sebagian di antara kami sedang ditimpa musibah, ya Allah. Sedangkan Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Sebagaimana dulu Nabi Ayub ditimpa berbagai kesusahan, sakit, bangkrut, anak-anaknya meninggal, istrinya minta cerai. Bahkan dalam berlapis-lapis persoalan itu, beliau juga diusir dari kampung halamannya, ya Allah. Lalu beliau mengangkat tangan dan berdoa, Robi, ini masanya duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Lalu Engkau lepaskan semua penderitaan beliau. Kau berikan beliau anak-anak, kau kembalikan istrinya, hartanya, bahkan kau sembuhkan dari sakitnya. Ya Allah, karuniakanlah kami rahmatmu, kasih sayangmu, solusi jalan keluar atas masalah yang menghimpit kami sebagaimana dulu Ashabul Kahfi kau keluarkan dari masalahnya. Kau bebaskan dari kerutan hidupnya, maka keluarkanlah kami dari kerutan masalah hidup kami. Karuniakanlah kami solusi atas masalah kami. Ya Allah, sempurnakanlah cahayamu, cahaya cintamu, cahaya rezekimu, cahaya kebahagiaan, cahaya hidayah darimu, ya Allah, untuk kami dan ampunkanlah kami. Sesungguhnya Engkau yang maha kuasa atas segalanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rob, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ya Allah, setelah Engkau karuniai kami cahaya darimu, petunjuk darimu, maka jangan kau ubah hati kami. Tetapkanlah kami di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami dari sisimu rahmat, ya Allah. Kasih sayang dan juga cintamu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha pemberi yang paling dermawan di antara semuanya. Ya Allah,
Karuniakanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan jauhkanlah kami dari penderitaan dunia maupun akhirat. Dengan rahmat-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun, penguasa alam semesta. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Kaya, yang memberi kekayaan dan mencukupi semua kebutuhan hambanya. Birahmatika ya Ghani, ya Mu'ni, ya Kafi. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Alhamdulillah. Allah. Teman-teman boleh dibuka matanya pelan-pelan. Ya Allah, Alhamdulillah. Udah dibuka matanya, boleh dibuka matanya ya, pelan-pelan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma satu orang nih kayaknya yang belum masuk. Putina. Nggak apa-apa. Yuk, saya kilas balik sebentar ya mengenai be kali do yang kemarin ya. Be kali do sama dengan have. Be itu apa sih? Be itu adalah diri kita. Be itu adalah diri kita. Ya, siapa diri kita yang ada di dalam. Jadi, bagaimana kejujuran kita, kepribadian kita, itu adalah be. Saya mau buka papan tulisnya. Kalau teman-teman ada yang papan tulisnya nggak bisa kebuka, ya berarti itu mungkin sinyal ya. Jadi nanti bisa lihat rekodnya lagi. Barangkali kalau nggak lega, nggak bisa ngelihat papan tulisnya. Karena kalau nggak bisa munculin papan tulis di situ, saya juga nggak bisa bantu ya, teman-teman. Oke, B adalah diri kita yang ada di dalam, inside atau inner. Sedangkan do adalah apa yang kita lakukan di luar. Saya cuma sedikit aja ya, kilas balik karena ini malam ini adalah pendalaman materi do. Sedangkan have adalah hasil. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya sebelumnya ya. Be kali do sama dengan have. Papan tulisnya belum muncul. Iya, apa gini gimana ya? Satu di kertas aja ya. Benar. Bentar ya, saya ambil kertas dulu. Kalau papan tulisnya belum muncul itu berarti sinyal itu, Bu. Bu Neneng kayaknya minggu kemarin juga nggak muncul ya papan tulisnya ya. Nah, saya ambil kertas saja. Di tempat saya sudah muncul, oh iya Bu Dwi sudah muncul, ya berarti memang sinyal. Iya Bun. Punya aku kemarin muncul, sekarang Alhamdulillah muncul. Oh, Alhamdulillah Bunda Uswatun. Alhamdulillah sekarang sudah muncul Bun. Alhamdulillah. Oh, udah muncul ya, banyak yang muncul. Maksudnya kemarin nggak muncul. Oh, maksudnya kemarin nggak muncul, sekarang muncul. Alhamdulillah. Temen yang lain gimana? Banyak yang muncul nggak papan tulisnya? Jadi, di, kok kecil sekali tulisan saya. Di, kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Alhamdulillah udah muncul, tapi nggak ada suaranya loh. Kok nggak ada suaranya, Bu Munaya? Suaranya kemana? Hmm, Mikrofonnya udah dinyalain belum?
Mikrofonnya penggunanya. Udah ya? Lah iya, mikrofonnya belum dinyalain itu. Bumunaya masih ada ini. Audionya belum nyala. Sebentar. Ini. Iya, dilanjutkan di papanya. Biar jelas ya, teman-teman ya. Bentar, saya audionya nyalakan dulu. Ini Bumunaya belum nyala audionya. Nah, udah ya, teman-teman ya. Belum kan? Belum nyala. Sudah muncul, Bun. Alhamdulillah, Bu Neneng udah muncul. Berarti udah ya, pakai papan tulis saja ya, teman-teman ya. Ya, pakai papan tulis. Jadi B itu adalah kita yang ada di dalam. Sedangkan do itu adalah yang ada di luar. Ya, seperti yang saya ceritakan kemarin nih. Kalau kemarin pakai bolpen, sekarang pakai spidol. Spidol jatuh itu adalah hasil dari yang terlihat dan tak terlihat. Yang terlihat adalah saya menjatuhkannya, saya melepaskannya. Akhirnya jatuh. Yang tidak terlihat adalah gravitasinya. Jadi, untuk bisa hasilnya bisa jatuh, itu perpaduan dari dua, yaitu gravitasi dan melepaskan. Sama, kalau Anda inginkan hasil, Anda juga ada dua rumusnya, yaitu B dikali do. Ya, B itu ada diri kita, apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian do itu adalah apa yang kita lakukan. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Saya cuma sekilas aja menjelaskannya di sini. Terus kemudian cerita saya ya saya tuh sebenarnya agak tidak ingat ya, itu tahun 2000 atau 2001 atau 2001 dan 2002 saya tidak ingat. Kemungkinan sih saya tak kemarin tuh salah menyampaikan tahun 2000 dan 2001. Tapi kemungkinan yang benar itu tahun 2001 dan 2002. Nggak apa-apa ya. Jadi karena memang apa namanya salah tahun aja. Itu jadi saya ngedit video ya, ngedit video yang satunya di tahun awal saya sangat bekerja keras, saya dapat hasil tidak maksimal. Jadi hanya sekitar 50%-an lah yang membayar. Sedangkan yang 50% nggak tahu ya, sampai sekarang juga nggak ada pertanggungjawaban. Nggak apa-apa, Alhamdulillah sekarang saya udah paham energi. Jadi mereka menjadi tabungan energi saya. Alhamdulillah. Terus kemudian tahun 2022, ya 2002 ya. Aku agak tidak ingat tahunnya, teman-teman. Mungkin 2002 ya. 2002 itu saya cuma edit beberapa video nggak sampai 20, tapi dapatnya itu bisa maksimal. Saya nggak perlu lembur-lembur, nggak santai aja. Nah, ternyata kok hasilnya maksimal. Nah, saya kan penasaran kenapa, apa ini yang terjadi. Ternyata itu setelah dijelaskan oleh leader saya, Pak Joko, ternyata saya memiliki B yang tinggi, ya, B, powernya, posisinya power. Nah, seseorang yang power itu mereka cenderung banyak melakukan hal-hal yang positif. Nah, misalkan berbagi nih. Mereka senang berbagi, berbagi apa aja. Mereka sering suka menolong gitu kan. Kan berbagi ya. Jadi berbagi itu nggak harus dengan uang, tapi kita juga bisa berbagi tenaga, kita bisa berbagi pikiran, ya, bisa berbagi ilmu. Nah, apa saja itu yang namanya bi. Terus kemudian ada yang masih bingung nih antara itu yang be, do sama dengan have ya. Jadi have itu adalah hasil. Tapi ada yang masih bingung nih. Kemarin kan be kali do sama dengan have. Saya hapus dulu. Jadi cukup jelas ya. Be ada yang salah paham. Be adalah bukan. Be itu adalah diri kita. Do itu apa yang kita lakukan. Have itu adalah hasil.
Jadi hasil dari apa yang kita lakukan dikali dengan siapa diri kita yang ada di dalam. Nah, rumusnya begini. Oh, oh. Kecoret ya. Nah, papan tulisnya ikut kecoret. Ntar. B dikali do sama dengan have. Ya, have adalah hasil. Have sama dengan hasil. Nah, B ini adalah siapa diri kita. Kalau kita itu orangnya jujur, baik hati, suka menolong, eh, bersyukur, senantiasa bersyukur, dan sebagainya, pokoknya emosi-emosi positif, maka katakanlah B kita itu ada 100. Dikali do. Pekerjaan. Kerjaannya itu ringan, ya. Kerja cuma 1 jam, tapi gajinya jutaan, misalkan. Berarti kan dunya cuma sedikit ya, teman-teman ya. Katakanlah dunya 10 lah. Ya, 10. Maka hasilnya 100 dikali 10 sama dengan 1000. Nah, ini rezeki yang teman-teman dapatkan nih. Tapi ini bukan berarti uang ya, teman-teman. Nggak harus uang. Jadi, ini dalam bentuk energi. Kemudian, ini ada lagi nih, orang B. B-nya itu 10. Jadi, dia itu agak tidak rajin ibadah, kemudian tidak jujur, lalu pokoknya dia punya dendam, dia punya kemarahan sama orang dan sebagainya, maka katakan aja B-nya kan berarti rendah ya, B-nya 10. Untuk bisa mendapatkan 1000, berarti sama-sama kayak yang di atas, energinya sama-sama 1000, maka orang ini, yang di bawah ini, dia harus bekerja keras. Katakanlah kalau tadi itu yang 10, dunia 10 ini dia bekerja 1 jam, maka kalau mau eh, menyamakan energinya dengan yang atas, maka dia harus bekerja selama 10 jam untuk bisa mendapatkan dunia 100. Baru 10 dikali 100 sama dengan 1000. Ya, ada yang masih bingung atau sudah jelas dari sini? Nanti kalau bingung, teman-teman silakan bertanya. Saya baca komen pertanyaan nanti belakang ya, biar nggak terputus saya menjelaskannya. Nah, setelah itu kan sama-sama nih. Tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan yang atas. Yang atas ini kerjanya itu ringan. Kerjanya ringan, cuma 1 jam. Terus, tapi dia orang yang baik hati, pemaaf, tidak sombong, rajin, dan sebagainya. Itu dapatnya 1000 energinya. Sedangkan yang di bawah sama-sama dapat 1000. Tapi yang di bawah itu untuk bisa mencapai energi 1000, dia harus bekerja keras. Ya, jadi saya harap teman-teman bisa paham ya. Oke. Karena tadi pada saat saya menjawab pertanyaan saya ada beberapa yang belum paham. Makanya saya ulas balik, saya berikan pemahaman. Nanti kalau teman-teman belum paham, bisa dilihat video ini kembali maupun video yang kemarin. Nah, gitu. Oke. Lalu kemudian materi kita adalah uang sebagai perantara. Uang sebagai perantara bukan sebagai tujuan akhir. Ya, uang hanyalah sebagai perantara. Perantara untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gimana caranya? Belajar. Nah, contohnya kayak semalam ini kita belajar bersama-sama ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus kemudian eh, uang untuk membahagiakan keluarga ya, para bapak-bapak cari nafkah untuk keluarganya. Karena apa? Karena ketika kita ngurus orang lain, maka hidup kita itu diurus sama Allah. Ya, ketika kita mengurus hidupnya orang lain, kita nggak sempat mengurus diri kita sendiri, maka Allah lah yang akan mengurus diri kita. Enak apa enggak? Kalau Allah yang ngurus, Allah yang jamin semuanya.
Pasti enak banget kan, teman-teman? Allah yang Maha Kuasa, yang punya segala-galanya. Allah bisa semuanya, gitu kan? Enak kan ya, teman-teman ya, kalau diurus sama Allah. Maka di sini untuk meningkatkan teman-teman harus lebih banyak peduli kepada orang lain. Lebih banyak untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bukan saya, tapi orang lain, orang lain. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pendalaman B. Jadi, tingkat spiritual seseorang itu ada 7 tingkatan. Ada 7 tingkatan. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya. Ada amaroh, terus kemudian saya lupa ya apa tuh namanya. Ada lawama, terus kemudian ya itulah ya. Saya kalau istilahnya dalam bahasa Arab saya tidak ingat ya, teman-teman. Nah, itu yang akan itu adalah B. Ya, apa sih itu yang dimaksud dengan 7 tingkatan? Jadi gini ya, teman-teman ya. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah. Ini saya gariskan gini ya, supaya teman-teman tetap ingat. Jadi jadi kayak gini ya, kayak piramid ya. Tingkatannya itu kayak piramid. Tingkatan ini kayak piramid. Jadi yang namanya piramid itu semakin tinggi, ini berarti kan semakin dekat ya, semakin dekat dengan yang di atas. Semakin rendah yang ada di bawah, maka akan semakin jauh ya, karena ada di bawah posisinya. Segitiga ya, teman-teman ya, segitiga. Gini, segitiga posisinya. Pertama, tingkat tingkat satu itu adalah tingkat paling rendah, sedangkan yang ketujuh itu adalah tingkat yang paling tinggi. Cuman di sini saya hanya akan menjelaskan sampai tingkat 6. Untuk tingkat tujuhnya, terus terang saya belum bisa menjelaskan ya teman-teman, karena saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Dan belum mengalami ada pada level 7. Nah, jadi saya pun mengatakan yang apa adanya, saya katakan dengan jujur, ya seperti itu. Jadi tingkat pertama, ini adalah tingkat yang paling rendah dari segitiga. Gini, simbolnya seperti ini. Saya katakan simbol begini supaya teman-teman mudah ingat. Ini artinya apa? Ini saya, ini orang lain. Ini saya, ini orang lain. Dia ketika berinteraksi dengan orang lain, yang dia mau adalah pokoknya saya untung, saya untung, saya untung, saya untung, saya untung. Nggak peduli orang lain rugi, orang lain jungkir balik, dia nggak peduli. Ya, nggak peduli. Ini yang nggak muncul apa ini, Bu Uus, Bunda Uus? Apa yang nggak muncul? Ininya, apa namanya? Papan tulisnya. Papan tulisnya kita tutup aja ya. Itu udah selesai tadi saya dilanjutkan. Saya tutup aja papan tulisnya ya. Tulisannya, oh ya, nggak. Sekarang saya nggak pakai papan tulis lagi, tapi langsung saya menggunakan jari ya untuk peraga. Jadi ini adalah tingkatan orang yang pertama. Tingkatannya, saya untung, nggak peduli orang lain rugi, saya nggak peduli, yang penting saya untung. Ini kayak gini. Ini tingkatan pertama. Jadi egoisnya tingkat tinggi. Ini adalah level orang yang paling rendah. B-nya rendah. Jelasnya berada di pada posisi power. Maaf, berada pada posisi force ya, teman-teman ya. Nah, ini kayak gini. Terus ini aku, ini sesama. Nggak peduli kondisinya sesama. Yang penting aku menang. Yang penting aku untung. Ya, ya seperti yang saya ceritakan kemarin, bahwa posisi force itu ada lawannya. Tapi kalau posisi power itu bukan lawan, melainkan partner. Power, partner. Force, lawan. Gini, ya. Ini tingkatan nomor satu. Kemudian tingkat kedua, itu gini simbolnya. Supaya teman-teman udah inget ya. Tingkat dua ini
udah mulai naik nih. Dia sudah mulai, oke lah, saya harus memberikan kontribusi pada orang lain. Kalau saya menolong orang lain, nah, tetapi di sini dia masih ada pamrihnya. Kalau saya nolong orang lain, saya dapat apa ya? Ini nih masih ada pamrihnya. Jadi masih berharap sesuatu imbalan, ya. Ini tingkat yang kedua. Level satu dan 2 ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi dia itu cuma sesama aja, kesesama aja. Dia tidak ingat dengan Tuhan. Jadi dia itu cuma kesesama aja. Nah, gitu. Nah, tingkatnya yang nomor 3, ini sudah lumayan nih teman-teman. Mulai deh, mulai hijrah, ya. Mulai hijrah, dia ini sudah ada vertikalnya. Vertikal itu hubungan ke Tuhan. Kemudian dia juga ada horizontalnya, ya. Sudah mikirin nih, habluminallah, habluminanas sudah mulai muncul. Tetapi di sini dia hanya mengurus habluminallahnya aja. Dia tidak ingat dengan habluminanas. Habluminallah, habluminallah, habluminallah. Dia masih memisahkan, jadi nggak jadi satu ya. Masih memisahkan antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Itu masih terpisah. Nah, gitu. Contohnya apa sih? Ini orang rajin banget ibadah. Tiap bulan umroh, tiap hari Jumat sedekah, panggil anak yatim. Tetapi, ya, ada tetangganya yang nggak pernah umroh dijulitin. Ada tetangganya nggak pernah ke masjid dijulitin, digosipin. Ada anak yatim ngundang anak yatim sedekah, tapi tolong dong gitu. Tolong dong diviralin ya istilahnya seperti itu loh teman-teman ya. Jadi ibadah sih iya. Ibadah baik, bagus ibadah nih. Ibadah kita tiga. Tapi ke manusia dia nggak peduli. Ini tingkatan 3. Ya udah mulai hijrah tapi eh, apa namanya udah mulai hijrah lah. Tadi kan belum mengenal Tuhan kan, tingkat 1, tingkat 2 belum mengenal Tuhan, tingkat 3 udah mulai mengenal Tuhan nih. Yang keempat, level yang bagus, yang insya Allah ya minimal teman-teman ada di posisi ini, saya harapkan gitu. Apalagi kalau ketika sudah keluar dari kelas saya harap teman-teman bisa lebih tinggi daripada ini. Ini udah level bagus ya. Tuh, modelnya tuh gini, segitiga. Segitiga ya, segitiga sama sisi. Yang atas ini siapa? Yang atas ini Tuhan. Yang sini, sebelah sini, sesama. Sedangkan yang di sini, dia adalah dirinya sendiri. Jadi, ini udah mulai kejedot nih. Jadi, dari level-level begini ya, biasanya orang akan kejedot ini. Kadang kan kalau untuk sadar itu harus kejedot dulu ya, benturin dulu ke tembok kepalanya biar sadar. Nah, dia sudah mulai merasakan ada panggilan pulang menuju kesadaran. Panggilan pulang menuju kesadaran. Jadi dari posisi ini nih udah mulai nih. Jedot, kejedot, kejedot, kejedot. Apa sih tujuannya Tuhan? Nah, udah mulai supaya dia berada pada level keempat. Level segitiga. Sama kaki. Siapapun yang di luar kita hanyalah untuk memperbaiki hubungan diri kita. Jadi ini orang lain, ini kita, ini Tuhan. Siapapun orang yang ada di luar diri kita adalah Tuhan kirim untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Terutama Trimiracle. Siapa Trimiracle itu? Trimiracle itu adalah pasangan, orang tua atau mertua, dan anak. Anda berada
pada posisi persoalan itu melingkar terus. Biasanya seperti itu. Dan memang ya, orang terdekat itu adalah sumber kebahagiaan yang sekaligus sumber penderitaan terbesar kita. Masalah itu Allah datangkan di sekitar orang-orang yang ada yang kita sayangi. Justru dari orang-orang yang kita sayangi. Nah, ini sudah mulai nih. Kalau yang tadi, yang level 3 itu begini, ya, dia ada orang bersalah, meskipun dia rajin sekali ibadahnya, tapi ketika ada orang bersalah sama dia, dia nggak mau memaafkan. Ini level 3. Akhirnya dinaikkan ke level 4. Udah mulai sadar. Ya, kalau saya nggak memaafkan orang itu, saya nggak dimaafkan sama Tuhan. Ya udahlah, lebih baik saya maafkan. Ya udah mulai nih, udah mulai hilang dendamnya, mulai hilang kemarahannya. Ini orang ini yang pada level 4 ini, mereka menganggap bahwa keluarga atau orang terdekat adalah sarana indah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk naik level lagi. Ya, pasangan, ingat ya, pasangan itu bukan tujuan. Pasangan adalah partner untuk mencapai tujuan. Jadi, kalau Anda memiliki pasangan yang tidak baik akhlaknya atau mungkin kata-kata kasar atau apa, ya memang itu. Memang pasangan Anda ini bukan tujuan, tetapi Tuhan buat pasangan Anda ini sebagai sarana untuk mendekat kepada Tuhan. Banyak kan yang punya persoalan dengan pasangan, anak atau orang tua atau mertua, ya. Teman, apa namanya? Pasangan adalah teman seperjalanan untuk memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Udah mulai nih, mulai ada kesadarannya di level 4. Selanjutnya, kita menuju ke level 5. Oke, saya review lagi ya. Satu, aku untung, aku untung, aku untung. Nggak tahu gimana caranya. Pokoknya dia rugi, nggak apa-apa. Pokoknya aku untung. Aku untung. Tapi, aku kasih untung orang lain. Tapi aku juga harus untung. Ya, satu, dua. Kemudian tiga, aku pokoknya aku rajin ibadah. Nggak peduli orang lain, aku nggak peduli. Aku rajin ibadah. Yang keempat, mulai, ya. Mereka adalah sarana terindah untukku mendekat kepada Tuhan. Ya, mulai segitiga ini, teman. Mereka, saya, Tuhan. Meta, apa namanya? Makro, mikro, diri kita. Oke. Yang kelima, oneness atau ketuhanan. Kalau tadi kan kita dari satu, dua, tiga, kemudian empat, maka yang kelima ini adalah sudah seperti itu. Di empat segini seperti ini ya. Nah, ini perjalanan spiritual seseorang nih. Udah gini. Apa kalau sudah gini? Ini artinya apa? Artinya Tuhan saya. Gak ada orang lain. Aku dan semua makhluk satu sama terhubung. Nah, gitu kan? Kalau diajari magnet rezeki kan? Nah, itu diajari teman-teman untuk bangkit spiritual ke level 5. Aku dan semua makhluk adalah satu sama terhubung. Ketika orang kalau ada pada level ini, dia berpikir bahwa saya menolong orang lain adalah artinya saya menolong diri saya sendiri. Saya menyakiti orang lain artinya saya menyakiti diri saya sendiri. Saya memberi keuntungan ke orang lain artinya saya memberikan keuntungan kepada diri saya sendiri. Saya merugikan orang lain artinya saya merugikan diri saya sendiri. Jadi yang ini kalau sudah sampai pada level ini,
Anda akan susah sekali membenci orang lain. Benar-benar ya menjadi pemaaf, menjadi orang yang udahlah gitu. Maafin ya, nggak apa-apa yang benar-benar legowo, yang benar-benar ikhlas. Oke, teman-teman, paham ya. Jadi saya ulang lagi nih. Satu, aku untung. Orang lain rugi, nggak apa-apa, nggak peduli. Pokoknya aku untung, hanya mikirin aku sendiri. Dua, aku ngasih untung ke orang lain. Aku ya harus diuntungkan. Ya, dua. Terus kemudian tiga, aku nggak peduli orang lain. Aku hanya peduli aku baik sama Tuhan. Masih bisa. Biasanya ini banyak kejedotnya di sini. Terus kemudian yang keempat adalah seperti ini ya, teman-teman ya. Di mana ini adalah letaknya Trimiracle ya. Tuhan, orang lain, dan saya. Biasanya kalau teman-teman sudah bisa merasakan pada level ini, keajaiban itu mudah sekali datang. Biasanya seperti ini, ya. Mereka, aku, dan Tuhan. Sudah mulai bisa memaafkan, sudah nggak ada dendam, sudah mulai oke, saya ikhlas, saya terima. Ya, yang kelima adalah yang ada cuman aku dan Tuhan, nggak ada orang lain. Nah, ini lebih bisa tahap seperti ini, teman-teman akan lebih banyak mendapatkan keajaiban, banyak sekali, lebih-lebih banyak sekali. Ini yang diajarkan di ilmunya MR ya, magnet rezeki. Saya melihat kamu adalah diri saya sendiri. Saya ulangi lagi, saya menolong kamu adalah menolong diri saya sendiri. Saya merugikan kamu adalah merugikan diri saya sendiri. Biasanya disebut oneness atau satu kesatuan. Oneness atau satu kesatuan. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kamu menderita, aku membuat kamu menderita, artinya aku membuat diriku menderita. Aku membuat kamu bahagia, artinya aku membuat kamu bahagia, membuat diriku sendiri bahagia. Aku membuat kamu mulia, artinya aku memuliakan diriku sendiri. Inilah teman-teman konsepnya yang kemarin ya. Kalau kerja, sekarang udah berhenti kerja ya teman-teman ya. Berhenti kerja, tapi fokus untuk membahagiakan dan memuliakan banyak orang. Tuh yang difokuskannya. Oke, yang keenam, sudah paham ya teman-teman. Jadi mirror nih, mirror effect atau cerminan lah istilahnya ya. Cerminan ya. Ini banyak di yang di ini ya, kebangkitan spiritual nih mulai nih kaca. Kamu melihat orang lain, dia diriku sendiri. Oke, lanjut yang keenam. Agak sulit ya menjelaskan yang keenam ini. Jika mungkin saat ini belum mengerti, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dibuka aja dulu, dibuka aja dulu, dikosongin aja gelasnya, karena saya tidak mudah menjelaskan hal ini. Ya, saya nggak mudah menjelaskan hal ini benar-benar karena saya juga ya masih naik turun lah gitu. Itu kalau tadi satu, dua, tiga, empat, kemudian lima, yang keenam tuh gini. Apa ini artinya? Aku sudah nggak ada. Yang ada hanya dia. Yang ada hanya dia. Aku nggak ada, yang ada hanya dia. Jadi ada seorang sufi ya, supaya lebih mudah memahamkannya. Ada seorang sufi, beliau didatangi oleh muridnya, guru, saya ingin belajar. Lalu sufi itu bertanya kepada muridnya, apakah kamu pernah jatuh cinta? Dia jawab, tidak.
Oh, kalau gitu udah nggak usah, kamu nggak usah belajar sama saya. Karena kalau kamu nggak jatuh cinta, kamu nggak akan tahu rasanya. Jika kamu mau belajar, kamu harus jatuh cinta dulu. Ngapa? Karena ketika kita mencintai, maka yang ada hanya dia, hanya dia. Kita itu sudah nggak ada, kita sudah menghilang. Jadi yang ada hanya dia. Karena menurut Rumi, cinta adalah jembatan menuju apapun. Dan ini adalah wujud dari Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ini yang keenam ini, saya benar-benar nggak mudah ya menjelaskannya, tapi saya berharap mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Kalau nggak bisa memahaminya sekarang nggak apa-apa, karena memang butuh waktu untuk bisa mencerna. Ya, apa disimpan dulu. Nanti suatu hari nanti teman-teman akan mendapatkan pemahaman. Nah, ini adalah langkah-langkah, 7 langkah menuju spiritual, kebangkitan spiritual. Nah, kalau mau B-nya tinggi, ya itu tadi, level 1, level 2, level 1, level 2, level 3, level 4. Iya, betul. Ini ilmu tasawuf ya, Bun. Iya, betul. 4. Kemudian, tapi ini kan jarang dibahas ya, Bu ya. 4. Kemudian 5. Bung ini udah pinter, udah mengerti. Jadi, kalau ada pertanyaan, intinya ini sekarang nih, ada pertanyaan dari sebuah seminar, dari sebuah apa ya, pembelajaran yang saya ikuti ini, apa sih hal yang paling penting? Hal yang paling penting dari ketika Anda belajar adalah rubahlah kebiasaan Anda. Naikkan level diri Anda, insight Anda. Karena finansial itu akan mengikuti. Finansial itu letaknya ada pada outside. Karena berapa juta pun yang Anda keluarkan, apapun yang Anda lakukan, tapi kalau Anda tidak mau berubah, maka hasilnya nol besar. Ya. Jadi, apa harapannya dari teman-teman ikut kelas saya? Selanjutnya adalah teman-teman bisa merubah yang ada di dalam. Begitu, teman-teman. Nah, saya rasa teman-teman udah paham semuanya ya tentang hal ini. Ini adalah naiknya B kita. Naikkan B kita dengan seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan bertanya. Bu Mimi sudah tahu ya ilmu ini ya? Sebelumnya ya? Sudah tahu, Bun. Cuman eh, baru tahu saya bisa diilmiahkan seperti ini. Hmm, iya, jadi Jadi emang penjabarannya secara ilmiah itu saya nggak tahu sebelumnya. Jadi sekarang oh, rupanya bisa dibawa ke sini gitu maksudnya. Taunya itu mudah-mudahan. ngajinya di surau, Oh iya, ngajinya di Masya surau. Nah, Allah. Mm, 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 mm. Ingat nggak Bu namanya apa? Lama. Lah saya lupa. nafsu lawamah, nafsu Mm-mm. mutmainnah yang paling tinggi. Ya, Nafsu mutmainah. lawamah. Mutmainah itu yang 4, Bu. Iya, Yang itu nanti mulai jiwa tenang itu. iya, itu panggilan Allah ketika kita Ya, menghadap Allah. iya panggilan sayangnya Allah itu. Udah mulai itu. Iya, Udah mulai ada itu pada iya. posisi power itu. Iya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, Nah, mardiyah itu yang betul. ter Iya, ya.
Betul. Saya lupa kalau Mardiyah itu yang paling tinggi. Heeh. Ya, saya tidak ingat urut-urutannya. Pokoknya ya itulah. Teman-teman pasti pernah dengar lah sebelumnya setelah ini. Cuman mungkin seperti yang Iya, dikatakan Bu Mimi ya, mungkin belum sejelas sedetail sekarang yang saya ini ya. Saya juga menjelaskannya iya, hati-hati loh teman-teman. Jadi itu iya, posisi B kita. iya. Nah, sekarang teman-teman Ya, teliti nih, saya ada di mana? Saya ada di posisi force atau B atau ada yang 3 level yang di bawah tadi atau 4 ke atas? Nah, itu diteliti sendiri-sendiri. Nah, jadi terus kemudian yang saya garis bawahi di sini adalah apapun pembelajaran teman-teman, ya, itu nggak penting. Yang penting adalah merubah diri Anda yang ada di dalam ini loh. Karena sebanyak apapun ilmu yang Anda dapatkan, tapi kalau Anda nggak mau praktek untuk merubah yang ada di dalam, maka hasilnya nol besar. Ya, seperti itu. Jadi, tujuan awal adalah ingin merubah finansial. Sebelum merubah finansial ini, maka teman-teman rubah dulu yang ada di dalam insight kita. Yang ada di dalam nanti yang luar akan mengikuti. Seperti itu. Oke, ada yang mau berkomentar lagi? Ada yang mau bertanya atau bercerita? Silahkan. Membutuhkan waktu berapa lama pun untuk mencapai bi... Oh, tergantung manusianya masing-masing. Setiap orang nggak sama, Bu. Tergantung kesadarannya masing-masing ya, Bu ya. Semakin ketika dapat gitu. Jadi seperti dapat apa ya tergantung orangnya masing-masing ya. Jadi ikhlasnya, kemudian syukurnya ya yang di dalam itu tergantung orangnya masing-masing ya. Nggak bisa oh berapa lama begini gitu nggak. Tergantung orangnya masing-masing ya. Bagaimana mendekatkan ke Allah itu. Telat masuk, jadi belum paham. Tadi disebut untung dan rugi itu dalam hal apa? Yang keenam itu nggak ada. Nggak ada yang ada dia. Apakah itu yang dimaksud dia adalah Tuhan? Iya, yang dimaksud dia adalah Tuhan. Untung dan rugi itu dalam hal apa? Dalam hal untung dan rugi. Untung dan rugi itu tadi saya ngomongnya di sebelah mana ya, Pak ya? Saya kok lupa ya. Oh, yang menjelaskan. Iya, butuh kesabaran, Bun. Betul. Saya sampai merinding, Bunda. Banyak sekali yang sudah saya alami. Masya Allah. Yang kedua pun. Iya, makanya kalau sebentar, bentar. Saya jawab dari Pak Roni ya. Untung dan rugi itu apa? Jadi yang level pertama tadi ya, Pak ya. Ini kan gini ya. Orang pada level pertama. Jadi, untung dan rugi itu yang level 3 gitu. Yang bukan yang level 3 Bun. oh, oh iya iya Bukan betul ya. betul betul Oh, betul yang betul. kedua, ya. Yang kedua. Kalau kalau yang pertama Yang kan kedua. untung Heeh. untung 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 ya. Yang betul Untung-untung, betul ya. betul yang kedua. Untung dan rugi. Jadi untung dan rugi itu gini ya Pak Roni saya jelaskan sedikit. Ini adalah level tingkat spiritual manusia. Jadi kayak segitiga, gini kayak piramid ya. Yang pertama itu adalah yang level pertama, yang adalah level yang paling rendah sampai ke level 7. Level 7 tuh. Sedangkan level pertama itu adalah level yang paling rendah, yang paling jauh dari Tuhan. Semakin ke atas, semakin dekat dengan Tuhan. Ya, level satu adalah level gini, orangnya aku untung, aku untung, aku untung. Orang lain rugi, nggak peduli. Pokoknya aku untung. Aku akan lakukan cara apapun, yang penting aku untung. Ini level satu, ya, tingkat spiritual manusia. Yang kedua, seperti ini. Aku kasih untung orang lain, tapi aku harus untung, ya. Aku nggak mau rugi. Aku udah kasih untung orang lain, ya. Aku nggak mau rugi. Aku harus untung. Seperti itu. Ini tingkat spiritual manusia, ya. Yang kedua, satu, dua. Seperti itu. Jadi itu untung rugi.
Manusia itu berpikir bahwa yang level 2 itu, aku tuh ngasih kamu keuntungan, maka kamu harus memberikan saya keuntungan. Jadi masih berharap kepada manusia. Gitu, seperti itu ya, teman-teman ya. Ada lagi, ini tadi ada Bu Neneng merinding-merinding bagian mana, Bu? Membutuhkan kesabaran, Bu. Iya, betul. Betul banget. Membutuhkan kesabaran. Ya, itu memang tujuannya Tuhan kan itu. Ketika teman-teman dapat B, dapat C. Dari ini, dari pasangan, dari orang tua, dari anak. Dari itu memang itu. Level itu yang mau Tuhan nih. Levelnya itu. Tapi ketika kita berada pada semakin level ke atas, masalah rezeki itu udah nggak terlalu mikirin, datang sendiri. Insya Allah ya, seperti itu. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas ya? Atau Bu Mimi mau menjelaskan yang nomor 7? Kalau sudah tahu Jangan ilmunya ini. Bun, ini aja, Iya, jangan. Ini aja saya mesti sendiri. belajar lagi. Iya, saya sendiri. Ini aja Makanya saya pakai belajar. pakai simbol-simbol begini tuh supaya apa ya? Oh iya, supaya satu, dua, tiga, empat, supaya teman-teman tuh mudah paham. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah itu kan saya juga menggabungkan yang ilmu MR juga. Hmm. Kalau adakah teman-teman yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Nah, kalau sudah cukup jelas nih, saya ingin bercerita ya mengenai pengalaman saya. Jadi ini ilmu ini kita simpan, kemudian kita praktekkan ya. Saya juga masih belajar ya teman-teman ya. Kadang saya ada di posisi ini, kadang saya juga harus turun gitu. Saya juga masih belajar. Justru terkadang itu ya, saya itu teman-teman kalau mendapatkan banyak keajaiban, keberuntungan itu saya pernah loh kayak ngerasa itu kayak sombong gitu. Nauzubillah misalnya. Ya, jadi ketika kita mendapatkan banyak keberuntungan, keajaiban itu hati-hati. Kita harus tetap jaga hati kita. Saya pernah pada entah 2 atau 3 hari itu kayak saya merasa ini loh saya, saya bisa begini. Beneran itu. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah sih Allah ingatkan saya dengan satu kejadian yang tidak menyenangkan. Dari situ saya sadar, oh iya ya Allah, saya selama ini, beberapa hari ini saya salah. Makanya saya ingatkan teman-teman ya, nanti jika sering mendapatkan keajaiban, keberuntungan, untuk tetap ingat sama Allah, bahwa keberuntungan, keajaiban ini datang karena Allah, datang dari Allah. Ya, oke, gitu. Saya ingin bercerita mengenai pengalaman. Jadi latihan yang mesti kita rutinkan untuk naik level itu apapun latihannya. Ikhlas, pasrah, syukur. Ya level-level yang ada di level power itu, Bu. Sukacita, memaafkan, itu yang dilatih setiap hari. Ya, supaya naik, 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 naik. Udah ikhlas, ikhlasnya dinaikkan lagi. Nanti itu pasti dilatih kok sama Allah. Pasti dilatih itu. Setiap manusia itu pasti dilatih. Ya. Bahwa semakin tinggi, semakin besar latihannya nanti. Itu otomatis ya, teman-teman. Pasti ya nanti di training sama Allah, di training langsung. Prakteknya dapat apapun ya Allah, saya ikhlas, saya bersyukur, saya pasrah, seperti itu. Dan ya melalui ilmu-ilmu praktek yang saya bagikan, kemudian ilmu-ilmunya Ustadz Nas di MR, itu latihannya, Bu. Oke, cukup jelas?
Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau mau bertanya mengenai materi yang kemarin juga boleh ya. Mengenai materi yang kemarin, mulai materi yang hari ini juga boleh. Makanya kan beberapa waktu yang lalu saya adakan ini yang saya suruh teman-teman untuk memuliakan dan membahagiakan banyak orang. Itu ada di level yang ada di dalam sini. Siap? Sudah jelas? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau udah jelas, saya lewati. Ada waktu sedikit ya buat kita. Ini udah jam 20 lewat 43. Nanti jam 9 kita batasi ya. Karena besok kita harus bangun pagi untuk praktek yang kelas miliarder gold sama silver gold besok jam 5 pagi. Berarti yang harus kita prioritaskan bi ya, Bun. Iya, Bu. Munayah bi kita. Iya, Bunda, saya sekarang ini juga mungkin sedang dilatih oleh Allah untuk bisa lebih ikhlas dengan iya, betul. Kondisi kesehatan saya benar, Bu Neneng. Mau dinaikkan levelnya. Berarti yang harus kita prioritaskan B ya, Bun. Ya, betul, Bu. Kan tadi di awal saya jelaskan ya, teman-teman ya. B dikali B sama dengan F. F ini adalah hasil ya. B ini adalah diri kita. Do ini adalah apa yang kita lakukan atau pekerjaan. Have ini adalah hasilnya. Kalau mau hasilnya banyak, B-nya saya tadi sudah ceritakan, B-nya 100, Do-nya 10, F-nya 1000. Kalau B-nya 10, F-nya harus 100 untuk bisa mencapai 1000. Jadi gini ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak? Kalau B kali Do sama dengan have. B kita, B kita ada pada posisi 100 artinya apa? Rajin mengaji, rajin membantu, ikhlas, baik hati, tidak sombong, suka menolong dan sebagainya. B kita itu ada pada posisi 100. Maka do yang kita kerjakan itu ringan, cuman 10. 10 ini katakanlah 1 jam. Kerja 1 jam dapat energinya segini. Dapat kelimpahan energinya 1000. Tetapi kalau Anda maunya B-nya cuma sedikit, ya, tidak jujur, kemudian tidak berbakti, kemudian tidak baik hati, tidak rendah hati, B-nya 10, rendah. Maka Anda harus bekerja keras untuk bisa menghasilkan 1000 energi. Anda harus bekerja keras. Sekeras-kerasnya. Ya, kalau katakan 10 ini adalah 1 jam, Anda harus bekerja berarti 10, 100 dibagi 10, berarti 10 kali 10, 10 jam. Anda harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan energi 1000. Capek nggak? Capek banget. Enak mana? Ya enak yang di atas dong. Kita cuman baik hati, kita ikhlas, kita syukur. Kerja sedikit, hasilnya banyak. Tenaganya keluarnya nggak banyak. Bisa banyak waktu bersantai. Misalnya seperti itu. Ya, kerjanya ringan. Kan ada ya, orang yang kerjanya ringan, tapi kok kaya raya. Ada orang yang kerja keras, tapi kok nggak kaya-kaya. Padahal katanya kalau banyak uang kan harus kerja keras. Terima kasih pun ilmunya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, iya, itu seperti itu. Jadi kalau misalkan diberikan ujian sakit atau ujian anak atau ya sebenarnya kan memang Tuhan ingin menaikkan level Anda. Sesimpel itu. Simpel itu. Ngomongnya gampang. Ngejalaninnya nggak mudah. Ya itu emang butuh latihan dan latihan itu seumur hidup. Ya, teman-teman ya. Makanya kan praktek-praktek di
waktu dini hari, praktek di jam 5 ataupun jam 3, itu tujuannya adalah untuk melatih hati kita untuk senantiasa ikhlas, pasrah, syukur, dan sebagainya. Baik. Dan terus kemudian tadi ya, yang terakhir saya ulang lagi, apa yang saya garis bawahi dari seminar apapun, berapapun bayar mahal teman-teman, apa yang harus dirubah? Diri kita, ya. Tadinya yang punya niat saya ingin merubah finansial supaya amanah saya selesai semuanya. Apa yang harus dirubah, teman-teman? Diri kita sendiri dulu. Ketika ini yang dirubah, yang di luar otomatis akan menyesuaikan. Saya juga masih belajar ya. Ini saya tanggung jawabnya besar ini. Saya ngomong, memberitahu teman-teman, itu artinya saya harus melakukannya lebih banyak dibanding teman-teman. Alhamdulillah, seperti itu. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau enggak, oke, saya tapi nanti kalau misalkan belum jam 9, teman-teman mau bertanya, silahkan ya, boleh ya. Boleh, kita akhiri jam 9. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya carikan. Ayo kita cari jawaban bersama. Saya punya pengalaman menarik nih, teman-teman. Saya baru sadar kemarin. Dulu itu kan kondisi saya itu pada saat menikah dulu ya, saya sering sekali dikasih sama kakak ipar, mantan kakak ipar itu baju gamis, kemudian eh, kerudung, kemudian apalah pokoknya itu sering dikasih. Saya tuh pernah batin dalam hati. Suatu hari nanti aku nggak mau dikasih yang bekas-bekas gitu. Pasti aku bisa beli yang mahal, yang bagus. Terus satu hari tuh kejadian. Sekarang buktinya saya bisa beli yang bagus-bagus, yang saya suka. Saya nggak pakai bekas, saya bisa. Karena ternyata saya pada saat itu tanpa saya sadari, mungkin teman-teman pernah mengalami juga ya. Saya mengatakan suatu hari saya pasti bisa membeli barang-barang yang bagus. Pernah satu hari ya, saya lewat di sebuah ini apa ya? Ini apa namanya? Bakpao Ciien. Saya kan suka ya bakpao Ciien. Saya pengen banget waktu itu. Udah lama banget nggak beli. Kalau beli kan saya harus ke Malang Kota kan. Sedangkan saya di kampung, jarak dari rumah ke kota itu sekitar 2,5 jam sampai 2,5 jam sampai 3 jam ya, teman-teman. Jadi suatu hari itu saya pengen banget, saya ngelewatin tuh dia jual Cikien. Tetapi belum buka. Saya ngomong dalam hati, suatu hari saya pasti membeli Cikien di sini. Kemudian saya udah acara ya. Kalau dari acara itu kan kalau mau pulang itu harus nggak ngelewati ini lagi. Barat kayak gini ya, muter gini, itu di tempatnya di sini, saya acaranya di sini. Kemudian pulangnya kan nggak ngelewati lagi, udah muter ke sana kan. Nah, itu saya udah sore mau balik lagi ke sini, macetnya belum malamnya dan sebagainya, saya nggak balik. Suatu hari, beberapa hari kemudian, saya ternyata ada hal tidak penting saya harus ke Malang Kota. Hal itu nggak penting. Hal itu nggak penting. Jadi ada pelatihan digital marketing, tapi sebelumnya saya sudah pernah mengikuti digital marketing itu dan saya tahu ini bakal diulang. Padahal saya sudah jelas ya, sudah paham. Kemudian saya pun lewati lagi acaranya. Saya lewat Pak Pau itu, Pak Poci ya, saya beli. Akhirnya saya beli kan. Saya tadi mengatakan suatu hari saya pasti membelinya di sini. Akhirnya tercapai. Terus kemudian saya latihan digital marketing. Saya itu sepanjang pulang dari Malang ke rumah, itu saya mikir gini, ya Allah, saya tuh udah tahu loh kalau digital marketing ini tadi, ya itu, ulangan lagi yang diajari itu. Saya tuh udah tahu ya Allah, tapi kenapa kok saya itu mau-maunya berkendara
ya hampir 3 jam, pulang pergi berarti hampir 6 jam, sampai pulangnya pun juga sampai sore banget, hampir malam. Kok saya itu kok mau-maunya sih ya Allah. Saya tuh mikir gitu, malam pulang, malam sih pulang, nyampe rumah itu setengah 8 malam. Kok mau-maunya ya Allah ada apa gitu. Terus saya tuh, oh iya, besoknya itu enggak ini ya, besoknya pada saat saya ngukus manasin Ci ini saya ingat, oh iya, saya pernah ngomong sama diri saya sendiri, suatu hari saya pasti bisa membeli di sini. Jadi saya nggak mau tempat lain, maunya di sini, di situ. Itulah sebenarnya apa? Saya mengatakan, suatu hari saya pasti bisa membeli. Itu langsung terprogram ke dalam diri saya sendiri, dan bawah sadarlah yang menggerakkan saya untuk ke sana. Ternyata itu. Jadi ini, dan itu kejadian tuh banyak ya teman-teman ya. Nggak cuma satu dua, tapi kayak ya itu tadi, kayak saya nggak mau suatu hari saya pasti punya baju baru yang bagus. Suatu hari saya pasti bisa ikut kelas STHT. Suatu hari saya pasti bisa mendapatkan HP yang bagus. Itu ternyata pernah saya program. Suatu hari saya pasti punya ini. Suatu hari pasti. Itu ternyata pernah saya program. Jadi gini, teman-teman coba praktekkan, atau mungkin teman-teman udah punya pengalaman ya seperti itu. Silahkan nanti sharing. Praktekkan untuk diri sendiri, memprogram dirinya sendiri. Teman-teman pengen apa? Misalkan pengen mobil. Katakan aja sama dirinya sendiri. Suatu hari saya pasti punya mobil merah, yang mereknya apa ini. Ketika melihat mobil itu. Suatu hari saya pasti punya mobil seperti ini. Nah, coba. Atau kalau mau uji coba, bisa nih yang ringan-ringan aja dulu. Suatu hari saya berpenghasilan sekian juta. Atau mungkin suatu hari saya pasti bisa makan di restoran itu, misalkan. Suatu hari saya pasti bisa bawa keluarga saya jalan-jalan ke sana kemari. Coba yang coba untuk uji coba ini bisa ya untuk yang ringan-ringan dulu. Alhamdulillah kan saya sudah membuktikan sendiri yang ringan-ringan itu. Sekarang saya bagikan ke teman-teman. Sekarang saya kalau pengen apa gitu ya, saya katakan suatu hari pasti saya ini titik titik titik. Nah, pun kan nggak boleh bilang pasti, bolehnya bilang insya Allah. Iya, betul. Kalau insya Allah itu adalah untuk kita ke orang lain. Sedangkan pasti itu adalah untuk diri kita. Kita ngomong ke bawah sadar, kita program diri kita. Terus kita sugestikan diri kita, suatu hari kita bisa. Suatu hari kita bisa. Seperti itu. Dan untuk supaya meyakinkan ke bawah sadar kita, kita nggak ngomongnya, kita nggak, bukan saya pasti punya ini, bukan, tapi dengan cara ada kalimat suatu hari saya pasti bisa. Kapan waktunya? Terserah Allah, terserah Allah. Nggak tahu kapan, terserah Allah. Ataukah mungkin itu nanti teman-teman tercapai dari anaknya, dari pasangannya, atau dari dirinya sendiri, terserah Allah. Itu. Saya benar-benar kayak masuk banget malahan kalau pakai sugesti ini. Tuh, masuk banget saya. Coba teman-teman kalau ini bisa dipraktekkan. Ya, adakah yang punya pengalaman yang mirip seperti saya? Ya, Boleh sharing. aku tidak memilih artis, tapi aku tak mengikuti Bun, tanya Ya, G. kalau jadi Bunda waktu ngomong suatu hari itu kondisi relax atau hanya ketika ketika beraktivitas Beraktivitas, bukan refleks, mensugesti seperti itu. refleks, Oh, gitu. refleks, beraktivitas. Jadi pada saat kan Berarti yang kejadian yang paling akhir yang membuat saya sadar itu ya mengenai Pak Pauci Ian itu baru beberapa hari kemarin. Saya itu pas makan itu sadar. Jadi refleks. Pas saya lewat ya, kan tutup ya. Saya bilang dalam hati, suatu hari
saya pasti bisa membelinya di Makan sini. pisang. Dan itu ternyata loh, bawah Oke. sadar saya. Pisang. Itu Siap saya Kak. berangkat pertama, latihan digital marketing yang pertama. Oh, Yang kedua, saya bulan. tuh sudah tahu kalau bakal ada latihan digital marketing itu sama seperti yang kemarin. Tapi saya masih mau datang. Apa tujuannya? Mbak Poci Ian itu tadi ternyata teman-teman. Bawah sadar saya yang berdiri ke situ. Lucu Siap. ya. Heeh. Siap Saya praktek. mengalami hal itu, Bunda. Suatu hari saya pasti bisa tinggal di Bali dan ternyata 12 tahun saya di sana, Bun. Lah, cocok itu, Bu Neneng. Nah, ternyata ya, kita sudah pernah memprogram diri kita sendiri seperti itu. Nah, sekarang program pakai itu. Mulai dari hal kecil-kecil, kecil-kecil kemudian tingkatkan, tingkatkan. Saya sekarang tuh malah, oh ini ya, itu nggak benar-benar kayak nggak sadar gitu loh. Ternyata kita itu sering program seperti itu. Ternyata saya sudah memprogram hal itu sejak sejak lama. Baru sadar itu Pak Fauzi ya nih. Nah, ternyata Bu Neneng sudah. Itu pun yang saya katakan merinding-merinding tadi pun. Oh alah itu. Iya benar ini nyata ini teman-teman. Nyata loh. Ini makanya kan saya bagikan pengalaman yang sudah pernah saya alami dan saya ada pengetahuan itu saya bagikan. Barangkali cocok ke teman-teman. Kalau teman-teman nggak cocok ya nggak apa-apa. Kan kita itu kayak ya kayak kalau ke dokter itu kan kadang sembuh, kadang enggak, kadang ya kayak gitulah. Ya cocok-cocokan lah istilahnya seperti itu. Kalau cocok boleh dipakai. Mana yang baik, mana yang cocok buat teman-teman, silahkan pakai. Ada lagi yang mau sharing pertanyaan? Alhamdulillah pun aku juga pernah mengalami seperti itu. Pada nggak sadar semua ya. Iya, ternyata kan banyak yang kan makanya kan tadi pas di ini kemarin tuh begitu sadar gitu. Saya pengen bagi nih ke teman-teman nih. Pasti banyak nih yang sudah pernah mengalami pengalaman, yang punya pengalaman mirip lah seperti saya. Tuh. Jadi itu adalah kekuatan niat, kekuatan niat. Bawah sadar nanti digiring sama bawah sadar. Suatu hari nanti saya pasti lunas amanah saya dengan cara yang ajaib. Itu aja program itu. Lalu kita tugas kita adalah melakukan do yang terbaik dengan cara memuliakan dan membahagiakan banyak orang dengan cara meningkatkan memuliakan banyak orang. Kalau saya terjadi pada suami pun, alhamdulillah terkabul setahun yang lalu. Wah, keren. Apa itu Bunda? Bunda sesuatu nih ya. Bunda Us, apa itu? Kejadian apa itu? Coba dong, sharing dong. Apa yang ngomong pasti ke dalam diri sendiri. Itu cara program. Paling gampang. Nggak perlu audio, nggak perlu ini. Langsung tunjuk, 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 tunjuk. Masya Allah. Kita punya ini, Allah punya kun fayakunnya. Masya Allah, keren banget ya. Itu banyak sih kejadian saya ngomong pasti, pasti, pasti itu sebenarnya dalam hati aja ya. Jadi kalau dalam hati itu boleh ngomong pasti. Kalau ngomong ke orang lain, baru kita ngomong insya Allah. Baru kita ngomong semoga. Karena kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan. Kalau kita ngomong, saya pasti datang ke rumahmu, tapi ternyata dalam hati, ah enggak ah, gitu. Itu kan artinya kita berbohong sama orang itu. Itu kan yang dilarang. Yang dilarang seperti itu. Tapi kalau kita ngomong, memprogram diri kita sendiri, itu nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa. Suamiku Selama pengen ini sekali menurut punya. kita kebetulan. Iya, kebetulan ya Bu ya. Padahal nggak ada Iya, kebetulan loh. selama ini kita mikirnya kebetulan. Mm-mm, Saya juga iya. pernah pun Ya, waktu pernah anak kan? Heeh. SMA, Mm-mm. suami sih yang suami yang
apa namanya, pengen anaknya masuk sekolah itu gitu kan. Mm-mm. Sampai didatanginya anaknya masih SMP, didatanginya SMA ini, SMA favorit di Pekanbaru lah. Mm-mm. Didatangin SMA tuh, saya pengen lah Pak anak saya sekolah di sini. Gimana masuknya ya Pak? Kata orang nggak mudah masuknya ke sekolah ini katanya, gitu kan. Mm-mm. Enggak Pak, ikut jalur biasa aja. Tahu-tahu bisa jalur, kalau jalur zonasi waktu itu nggak masuk karena Ya, ya, ya. eh, lumayan jaraknya dari rumah itu, nggak masuk gitu kan karena yang lokasi di sekolah itu ramai. Nah, masuk jalur prestasi, alhamdulillah dapat jalur prestasi di paling terakhir, nama anak nih yang terakhir. Nah, gitu. Jadi Masya Allah Allah, kabulkan. Allah kabulkan ya, Masya Allah. Ya Allah Termasuk ya, kabulkan tuh seperti itu. termasuk. Termasuk jadinya Bu, Masya Allah, luar biasa. masuk ke sekolah itu dengan apa? Ya, waktu itu kan belum tahu ilmunya gitu kan. Iya, Akhirnya belum tahu ilmu. padahal ya suami bilang padahal papa kemarin tuh memang betul-betul pengen loh ayah masuk di Mm. situ gitu kan, sampai papa Mm. datangin tuh sekolahnya katanya gitu kan. Itu kan sebenarnya Rupanya kekuatan keyakinan, pasti. iya, iya, iya betul. Kalau saya sendiri yang pernah itu eh, dengan ya hal kecil sih pun, tapi menurut saya itu memang karena keinginan dari dalam hati. Saya Mm-mm. dari kayak dulu dipanggil bunda itu senang gitu kan. Oh, Suami Bunda maunya Mimi. untuk Mm-mm. iya, kalau punya anak nanti panggil bunda lah gitu kan. Nah, suami nggak mau, panggil mama papa aja gitu kan. Ya Oh, udah karena ngikutin suami, akhirnya saya ikut aja ya waktu anak lahir panggil mama papa gitu kan. Tapi dalam hati enggak, enggak keren kayaknya dipanggil mama tuh gitu kan. Pengennya dipanggil bunda. Akhirnya anak saya nukar sendiri, dia nggak mau panggil mama. iya, itu sudah memang sudah terprogram ya dalam diri kita di bawah Iya, sadar tanpa iya. terasa Nah, ya. jadinya dia Kan nengok kakek emang teman-temannya panggil panggil bunda. bunda, kawannya panggil bunda juga mau panggil bunda lah katanya gitu. Akhirnya Mana? dia panggil bunda sendiri, nggak panggil mama lagi. Iya, Masya Allah, keren. Emang panggil bunda Banyak loh tapi teman-teman, tapi nggak menyadari. yang Iya, panggil bunda. Ya, nggak menyadari nggak selama ini. menyadari. Heeh. Saya sendiri pun Jadi juga kalau dulu juga gitu, ya cuman betul. nggak menyadari itu tadi. Mm-mm. Suamiku pengen sekali punya motor CRF pas waktu merantau ke Malaysia, tapi kan rumah udah repot, jadi kita program rumah dulu. Tapi alhamdulillah ketika sudah di Indo kerja di hotel, alhamdulillah Allah mengijabahi doa suami. Alhamdulillah. Gitu. Iya, terus ini ada lagi Ibu Munaya. Iya pun waktu itu temen aku umroh dan aku bilang dalam hati, pasti aku juga bisa seperti temenku berangkat pada umroh dan alhamdulillah 3 bulan kemudian aku bisa berangkat bertiga. Suatu keajaiban dari Allah. Masya Allah, keren. Nah, sekarang dipakai lagi ya Bu untuk memprogram Ibu. Suatu hari pasti saya titik-titik ya harus ada suatu harinya. Kalau nggak ada suatu harinya itu akan ada penolakan dalam diri kita. Kan kalau tanpa suatu hari berarti saya pasti bisa punya mobil misalkan mobil merah CR-V atau Honda Jazz misalkan. Saya pasti. Nah kalau itu saya nggak mau. Kayak ada penolakan dalam. Tetapi kalau mengatakan suatu hari nanti saya pasti bisa. Titik. Tuh, ya. Jadi ada suatu harinya untuk mensabotase bawah sadar kita. Suatu hari itu kapan? Terserah. Terserah. Bisa cepet, bisa lambat, terserah. Tuh. Yang penting kan ada pastinya. Gitu. Kan? Nggak penting kan prosesnya. Yang penting kan hasil akhirnya. Bagaimana mendapatkannya kan nggak penting. Yang penting hasil akhirnya. Kan yang diinginkan yang hasil akhirnya. Ya. Oke, sekarang ada PR lagi buat teman-teman. Katakan pasti untuk dirinya sendiri. Kalau saya bukan bilang suatu hari, tapi kapan-kapan iya. Bisa juga, kapan-kapan juga boleh. Ya, jadi pokoknya bukan waktu yang pasti. Kapan-kapan, kapan-kapan saya
Ya, boleh pakai kapan-kapan. Senyamannya teman-teman ya. Bisa pakai suatu hari, pakai kapan-kapan. Kalau saya lebih nyaman pakai suatu hari. Dan lebih nyaman, saya nggak menentukan kapannya, waktunya. Misalkan 1 bulan lagi saya umroh gitu. Saya nggak nyaman kalau itu. Saya katakan lebih nyaman suatu hari nanti saya pasti bisa umroh. Misalkan kayak gitu. Jadi senyamannya teman-teman, senyamannya teman-teman. Yang penting nggak ada penolakan dari bawah sadar. Ya, kita bisa sabotase itu. Itu aja. Oke? Ada lagi yang ditanyakan teman-teman atau ada yang mau disaringkan? Udah jam 9 nih kita. Silahkan kalau ada yang mau disaringkan. Nggak ada. Tanpa sengaja ya, kita itu sudah memprogram diri kita sendiri. Kalau saya bukan, oh iya, ini tadi Bu Munay. Oke. Dah, nggak ada teman-teman. Baik, terima kasih ya teman-teman untuk kehadirannya malam hari ini. Semoga bertambah ilmu, juga bertambah prakteknya, makin tambah banyak ilmu, makin banyak PR-nya, termasuk diri saya sendiri, saya nunjuk diri saya sendiri. Ya, saya akhiri. Amin. Saya akhiri ya Zoom kita malam ini. Kita lakukan nafas syukur cinta dulu ya teman-teman ini. Kita bersyukur dan kita mohonkan sama Allah mudah-mudahan ya ilmu yang kita peroleh hari ini karena saya hanya perantara ya teman-teman. Ilmu itu bagi saya titipan. Jadi harus dibagikan. Saya hanya perantara, ilmu yang saya bagikan yang datang dari Allah ini bisa memudahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sesuai dengan rahmatan lil alamin yang Allah inginkan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita pejamkan mata, kita berdoa, kita lakukan apa syukur cinta, teman-teman. Ya Allah, Alhamdulillah. Saya mau off kamera kok malah nggak bisa. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Allah. Terima kasih untuk nafasnya ya Allah. Untuk kami bisa berkumpul hari ini, malam ini. Untuk saling berbagi ilmu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kasih ya Allah. Kami bersyukur sekali kepadamu ya Allah. Engkau bukakan pintu hati kami ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, ya Allah. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu, ya Allah. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya akhiri, insya Allah kita ketemu lagi untuk teman-teman yang silver. Besok kita ketemu jam 3 dini hari.
Dan untuk teman-teman yang gold, insya Allah kita bertemu besok jam 5 pagi juga. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah berlimpah ruah untuk kita semua dan untuk orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.